Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, suasananya sepertinya semakin hangat dan semakin panas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita biasakan ketika nama baginda tercinta disebutkan, maka jangan lupa kita berselawat kepada baginda tercinta. Karena kata Nabi, orang yang paling pelit di muka bumi ini adalah mereka yang ketika namaku disebut dia tidak berselawat kepadaku, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, yang kami muliakan guru-guru kami, para alim, para ulama, wabil khusus guru-guru kami, ustadz-ustadz kami yang telah hadir di Pondok Pesantren Al-Izzah Khairu Ummah ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Musdar Sa'ban, ya. Alhamdulillah beliau telah hadir. Mudah-mudahan bersama kita di pesantren ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ada juga market day, ya. Market day. Baik. Sebelum kita melanjutkan kepada tausiah, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya menyiapkan door prize. Insyaallah Al-Qur'annya begitu cantik, ya begitu indah. Ya, siapakah yang beruntung pada hari ini? Ya, nanti kita saksikan. Alhamdulillah, kita bersyukur dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya meminta sedikit waktu dari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk berkenan kiranya berdiri sejenak. Boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik tercinta. Saya akan mengajak para jamaah sekalian, ya, tidak lebih dari 2 menit. Ya, mohon adik-adik yang cantik, yang ganteng, boleh berdiri sejenak. Tadi alhamdulillah sudah diawali dengan selawat oleh adik-adik kita, Masya Allah, ya, tola'al badru alaina dan seterusnya. Nah, ini izinkan saya, bukan maksud tidak sopan atau bagaimana. Mari kita berselawat kepada baginda Nabi sebentar saja. Ya, bayangkan hari ini kita menatap wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah nggak kita terbayang
Karena saking rindunya dengan baginda Nabi, kita membayangkan bisa bertemu dengan beliau, kita bisa menatap wajah beliau, kita bisa berbicara dengan beliau. Mari kita bersama-sama berselawat. Insya Allah selawatnya tidak panjang. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Bareng-bareng ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghalin, anta misbahus suduri. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kepada bapak-bapak jemaah sekalian, kami persilahkan duduk kembali. Mudah-mudahan selawat kita tadi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata baginda Nabi, fa innahu ma'rudatun 'alaiha, sampai kepadaku, kata baginda Nabi. Jadi jangan malas berselawat. Ya, para sahabat bertanya, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepada baginda, sedangkan ketika itu baginda telah wafat? Maka kata Nabi, sesungguhnya jasad para nabi dan para rasul itu tidaklah dimakan oleh tanah, tidaklah dimakan oleh cacing dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan Isra Mi'raj ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini penuh dengan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan majlis ini ukhuwah kita semakin kokoh, ya, silaturahim kita semakin kuat, karena saat ini kebiasaan-kebiasaan ini sudah mulai hilang di tengah-tengah umat, sudah mulai hilang dari tengah-tengah masyarakat, saling bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan adanya Isra Mi'raj di pesantren kita ini, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali hati-hati kita yang mungkin telah lama terputus, hati-hati kita mungkin telah lama tidak berkomunikasi dengan sahabat-sahabat lama. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Baik, adapun tema yang telah diberikan yaitu
mencetak keluarga pembangun peradaban. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya berjalan-jalan kecil di atas panggung ini. Kayaknya saya berada di audisi dai di TV-TV itu saya lihat ya. Nah, alhamdulillah. Membangun keluarga, pembangun peradaban Islam. Kalau kita berbicara mencetak keluarga, alhamdulillah ya, ayah-ayah yang ganteng, ya, ibu-ibu yang cantik nan solehah, ya, insyaallah ini sudah terwujud, ya, karena sudah pada menikah dan punya keluarga masing-masing. Akan tetapi ada yang perlu kita tekankan, yaitu mencetak keluarga pembangun peradaban Islam. Soal nikah itu gampang, tinggal ada yang mau dinikahin dan siap dinikahin, nah ijab kabul selesai. Namun bagaimana agar kemudian keluarga yang kita bangun ini adalah keluarga yang mampu melahirkan generasi-generasi tangguh. Anak-anak yang lahir dari rahim ibu-ibu, lahirlah calon-calon ulama di masa yang akan datang. Kira-kira bisa nggak, Bu? Kira-kira bisa nggak? Insya Allah bisa. Kuncinya kita apa? Yakin bahwa kita mampu melahirkan anak-anak soleh, anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh di masa yang akan datang. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita di dalam sabda beliau, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dari rahim ibunya lahir dalam keadaan suci, tak punya dosa, tak punya salah, tak membawa keburukan-keburukan, dalam keadaan fitrah, kata Allah Subhanahu wa taala melalui sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab, ya, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan si anak menjadi Yahudi, menjadi Majusi, atau menjadi Nasrani. Kedua orang tua berperan penting menjadikan anak itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai orang tua tidak ingin ya anak-anak kita yang ganteng-ganteng ini, yang cantik-cantik ini kelak kemudian ya menjadi sampah peradaban, menjadi sampah di tengah-tengah umat. Rela ibu? Rela? Tentu tidak rela, dan kita tidak mau anak-anak kita kelak menjadi sampah di tengah-tengah masyarakat yang membuat kerusuhan, yang membuat kerusakan, yang membuat keonaran. Nah, kita tidak ingin anak-anak kita yang lahir dari rahim kita dengan susah payah mengandungnya, merawatnya, masya Allah, penuh dengan perjuangan ibu-ibu yang mulia. Insya Allah, ya. Nah, hari ini kita akan berusaha bagaimana mencetak keluarga pembangun peradaban Islam. Yang pertama, kita menyadari bahwa anak adalah anugerah. Anak adalah anugerah yang Allah titipkan di rahim ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan anak ini.
karena dia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita bina, kita didik, kita rawat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, dengan penuh perjuangan. Masya Allah. Jadi teringat dengan kedua orang tua. Dulu ketika masih kecil seperti anak-anak yang ada di hadapan saya ini, Masya Allah, masih teringat ya, loncat sana loncat sini itu hal yang biasa. Alhamdulillah setelah lulus dari bangku SD dimasukkan ke pesantren dan terus ya dididik dan dibina, kemudian menjadilah ya mudah-mudahan seperti doanya orang tua, menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua. Inilah yang kita harapkan, membangun keluarga, mencetak peradaban Islam. Maka yang penting kita tanamkan kepada anak-anak kita yaitu akidah Islam yang kuat, akidah Islam yang kokoh, sehingga anak-anak kita siap menghadapi tantangan zaman di masa yang akan datang. Karena zaman mereka di zaman yang akan datang jauh lebih ngeri daripada zaman yang hari ini kita hidup. Saya masih ingat ya 20 tahun yang lalu, ketika itu belum ada yang namanya gadget, belum ada yang namanya handphone, belum ada yang namanya komputer, itu bisa dihitung 1-2 orang yang punya. Namun hari ini dengan sentuhan jari semuanya bisa bisa dilihat, semuanya bisa diraih, semuanya bisa diambil hanya dengan sentuhan jari. Bayangkan 25 tahun yang akan datang, bagaimana tantangan zaman yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Kalau kemudian hari ini mereka tidak kita didik dengan akidah yang kuat, maka mereka akan tergilas oleh canggihnya perkembangan teknologi ya, informasi yang kemudian menggerus ya akidah anak-anak generasi kaum muslimin di masa yang akan datang. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang harus kita tanamkan. Kemudian setelah dulu ayah bunda dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, karena takdir Allah Subhanahu wa taala, jadilah ibu-ibu dipermaisurikan oleh ayah-ayah tercinta. Jadilah pasangan di dalam sebuah keluarga. Namun terkadang kaum muslimin pada hari ini, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang kemudian lupa. Setelah membangun rumah tangga, kita lupa membuat visi misi rumah tangga yang telah dirajut. Betul Bu? Betul? Kira-kira yang ada di aula ini yang sudah punya visi misi ya untuk mencetak keluarganya di masa yang akan datang, coba angkat tangan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah ya, masih banyak yang belum membuat visi misi membangun rumah tangga. Ya, jadi sedikit berkisah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita ya di dalam membangun rumah tangga, yang kemudian tidak kalah penting adalah apa? Membangun visi misi yang benar. Karena banyak di antara kita menikah, udah menikah aja, jalani kehidupan ini mengalir aja ya, tidak disetting ya, tidak direncanakan sedemikian rupa. Padahal dalam perkara bisnis saja
biasanya ada nggak Bu? Orang tiba-tiba bisnisnya berkembang, maju, pesat, keuntungannya terus mengalir tanpa direncanakan dengan baik. Ada? Tidak ada. Mungkin ya ibu-ibu ada yang bertani. Kalau orang tua saya dulu bertani di kampung halaman, ya di Kutacani sana, ya di daerah Gayo Luwes sana, ya. Nah, jadi petani itu ketika menanam semuanya terencana. Kapan musim tanam? Ya, berapa hari lagi akan ditanam? Setelah ditanam sekian hari, ya berapa hari lagi akan diberi pupuk dan lain sebagainya. Ya, bulan berapa nanti ini bisa dipanen. Itu terencana sedemikian rupa. Bagaimana dengan kita? Anak-anak yang sudah kita lahirkan ini sudah kita buat tidak program untuk mereka, mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang soleh, mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang kelak mendoakan kita setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawabannya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anak adalah tanggung jawab kedua orang tua. Tidak boleh kemudian orang tua abai, tidak sabar, tidak sungguh-sungguh untuk mempersiapkan anak-anak kita ini menjadi anak yang tangguh, menjadi anak-anak yang hebat di masa yang akan datang. Karena kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bahwasanya ya kita ini adalah seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap Anda adalah pemimpin dan setiap Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap yang kita pimpin. Maka kunci untuk membangun keluarga, mencetak peradaban Islam kembali kepada ayah bunda. Kalau ayah bunda mampu menjadi uswah, mampu menjadi contoh di dalam rumah tangga, inilah jawabannya. Tidak mungkin anak akan lahir menjadi anak yang beriman, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang soleh-soleha kalau kemudian ayah bundanya tidak mampu menjadi uswah. Apa itu uswah? Contoh tauladan yang baik. Anak-anak seperti ini tak perlu kita kasih tausiah, Bu. Anak-anak yang seusia di hadapan saya ini, mereka tak butuh tausiah. Sini nak, ya, tak kasih tausiah, ya. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya di dalam Al-Quran wajib puasa, kutiba alaikumusiyam, ya wajib melaksanakan sholat, tidak perlu, belum dibutuhkan oleh mereka. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah apa? Contoh, ya contoh di dalam rumah tangga, contoh di dalam keluarga, itulah yang akan diambil oleh anak-anak kita. Coba lihat, Bu, kalau di rumah kita ya terbiasa ya anak-anak kita ya mungkin cakapnya tidak ahsan, ya tidak ma'ruf, ya tidak baik, maka biasanya anak juga terbiasa ketika di sekolah ya dia akan menirukan apa yang dicontohkan oleh orang tuanya di dalam rumah tangga, yaitu seorang ayah dan seorang ibu. Hati-hati ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan anak-anak kita ini menjadi seperti itu karena kesalahan kita di dalam mendidik dan membina. Kesalahan kita, kecerobohan kita di dalam ya berinteraksi bersama mereka di dalam sebuah keluarga. Nah, ayah bunda soleh ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nah, mari kita menjadi uswah terbaik untuk anak-anak kita. Insya Allah, kalau ayah bunda siap menjadi uswah terbaik, saya yakin anak-anak kita akan lahir menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang siap menyongsong peradaban Islam di masa yang akan datang. Saya sangat yakin dengan itu. Karena kuncinya adalah apa? Membangun akidah yang kokoh di dalam dirinya, membangun ketakwaan di dalam dirinya. Ini yang harus kita lakukan agar kemudian anak-anak kita ini benar-benar menjadi anak-anak yang siap, ya, menjadi pemimpin di masa yang akan datang, menjadi uswah. Ini adalah kata kunci. Ya, mudah-mudahan dengan kita mampu memberikan uswah, contoh tauladan yang baik di tengah-tengah keluarga, anak-anak yang tidak berdosa ini akan menjadi anak-anak calon ulama di masa yang akan datang. Coba ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, cita-citakan di dalam masing-masing keluarga kita, kita cita-citakan minimal satu rumah, one home, one hafiz. Ya, ini yang sedang kami gerakkan bersama para mubaligh, ya, sahabat-sahabat saya di Medan, ya. Walaupun saya sebenarnya baru anak bawang di kota Medan ini, ya. Nah, jadi baru hijrah, ya, dari Bogor, ya, ke Medan. Sebenarnya dulu ya juga di Medan gitu, ya. Setelah nikah kemudian hijrah, ya, mengajar di Pondok Pesantren Al Ihsan Baron di Jawa Timur. Ya, 4 tahun di sana, kemudian dikasih amanah, ya, menjadi mudir di Pesantren Baron Bogor. Nah, 2 tahun di sana kemudian hijrah ke Medan. Alhamdulillah dipertemukan, ya, bersama sahabat-sahabat dakwah, ya, di kota Medan dan sekitarnya. Mudah-mudahan ukhuwah kita ini terus terjalin, ya, saling menyemangati, saling memotivasi, saling kemudian mengingatkan. Nah, hari ini sahabat-sahabat kami sedang menggerakkan sebuah program, yaitu one home, one hafiz. Ya, satu rumah minimal melahirkan 1 orang penghafal Al-Quran. Nah, coba saya tanya, ya, ayah yang di depan saya punya anak berapa, Pak? Masya Allah, punya anak 4. Kalau dari keempat-empat ini menjadi penghafal Al-Quran semuanya, luar biasa. Tapi kalau tidak bisa, minimal 1 orang, Pak. Ya, sekarang ini bukan lagi susah, ya, karena di mana-mana tumbuh subur, ya, rumah-rumah penghafal Quran, rumah-rumah tahfiz, pondok-pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Gampang sekali untuk menemukannya hari ini. Beda dengan generasi bapak, ya, 30 tahun yang lalu. Ya, susah kita mencari guru tahfiz, susah mencari pondok pesantren khusus tahfiz Al-Quran, susah. Namun hari ini gampangnya segampang kita mencari tempat privat belajar bahasa Inggris. Betul nggak? Betul nggak ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau begitu tidak ada alasan kemudian anak-anak kita tidak kita jadikan menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Karena, ya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik engkau, sebaik-baik Anda, sebaik-baik rumah tangga, sebaik-baik masyarakat, sebaik-baik negara adalah mereka yang mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Ini adalah kata kunci. Kalau mau keluarga kita menjadi keluarga terbaik, maka ajarkan di dalamnya Al-Quran. Kalau kemudian mau masyarakat kita menjadi masyarakat baik, maka masyarakat itu harus kembali kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkannya.
Ini adalah kata kunci. Insya Allah ya. Kalau kemudian ibu-ibu ya, ayah-ayah ini memiliki anak, ada yang 5 ya, ada yang 6 ya. Kalau saya dulu sekeluarga itu ada 7 orang Pak ya. Kebetulan saya anak terakhir ya, anak terakhir yang kata ibu saya ya kurang direncanakan dulu. Nah, jadi jarak dari abang saya yang nomor 6 itu ya hampir 10 tahun ya. Nah, jadi saya sisa-sisanya lah ini ya. Nah, makanya ya besarnya pun nggak begitu besar ya kan. Nah, tingginya juga nggak sebegitu tinggi gitu ya. Nah, namanya juga sisa-sisa. Tapi alhamdulillah yang sisa inilah yang menjadi harapan orang tua. Karena abang-abang saya yang lain tidak ada yang menjadi ustadz, tidak ada yang mondok di pesantren ya. Saya inilah ya istilahnya waladin solih kalau di dalam hadis Nabi, alladzi yad'ulah. Inilah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya.